Selamat Sabat umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita masih boleh beribadah walaupun hanya melalui online atau melalui media komunikasi. Saudara-saudara, pada hari Sabat ini judul khotbah yang saya bawakan adalah apakah status kita? Dan ayat bersautan khotbah kita pada saat ini terdapat di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38. Dan ayat intinya terdapat di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-44. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami telah siap untuk menerima wejangan Tuhan yang merupakan berkat kerohanian bagi kami. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga khotbah ini akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, paling tidak kita mempunyai 3 status. Status yang pertama, kita adalah anak Allah. Status yang kedua, kita adalah hamba Allah. Dan status yang ketiga, saudara dan saya adalah kekasih-kekasih Allah. Saudara-saudara, sebagai anak Allah, saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Saudara dan saya menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah yang kekal. Lalu sebagai hamba Allah, saudara dan saya harus menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan sebagai kekasih-kekasih Allah, saudara dan saya harus setia kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai ciri khas di dalam menyampaikan tentang kerajaan Allah kepada para pendengarnya. Di mana Tuhan kita sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan hal tersebut kepada para pendengarnya. Dan sebagian besar perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan, yang Tuhan Yesus ceritakan itu berbicara tentang hubungan antara seorang hamba dengan tuannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada hari Sabat yang diberkati ini, kita akan belajar mengenai status kita sebagai seorang hamba Allah atau hamba Tuhan. Bagaimana cara dan gaya hidup daripada seorang hamba. Saudara, kita akan mempelajari cara dan gaya hidup seorang hamba ini melalui kitab Matius dan juga kitab Lukas. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Di mana di dalam perikop ini dijelaskan mengenai seorang hamba yang berhutang kepada tuannya. Lalu hamba ini memohon belas kasihan tuannya supaya tuannya bisa melunasi atau menghapuskan hutangnya. Dan tuannya menghapuskan hutang daripada hamba ini. Akan tetapi saudara-saudara, hamba yang sudah mendapatkan belas kasihan ini, hamba yang sudah dihapuskan hutangnya, dia tidak mempunyai belas kasihan kepada sahabatnya yang berhutang sedikit kepadanya. Ketika tuannya mengetahui bahwa hambanya ini tidak mau mengampuni, bahwa hambanya ini tidak mempunyai belas kasihan kepada sahabatnya yang berhutang, maka hambanya ini ditahan oleh algojo daripada tuannya. Saudara-saudara, dari perumpamaan ini kita dapati bahwa seorang hamba itu, yang pertama, dia adalah orang yang mempunyai belas kasihan. Lalu yang kedua, di dalam Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Di mana di dalam perikop ini dijelaskan tentang sejumlah hamba yang bekerja sebagai pekerja harian. Ada yang bekerja dari pagi, ada yang bekerja sudah siang, bahkan ada yang bekerja sudah sore hari. Tetapi saudara-saudara, semua pekerja ini diberikan upah yang sama dari tuannya. Saudara-saudara, dari perumpamaan ini kita bisa melihat, kita bisa mengetahui
bahwa upah yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya tidak dilihat dari berapa banyak yang dia telah kerjakan, berapa lama yang dia sudah kerjakan, tetapi upah yang diberikan oleh Tuhan ini kepada para hambanya berdasarkan anugerah daripada majikan ataupun daripada Tuhan. Saudara-saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa seorang hamba itu, yang kedua, gaya dan ciri daripada hidupnya itu berdasarkan anugerah daripada Tuhannya, bukan oleh karena kekuatannya sendiri. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita bisa baca di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Di mana di dalam perikop ini dijelaskan mengenai seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada para hambanya. Hambanya disuruh menjalankan uang dari tuannya supaya mereka memperoleh keuntungan, supaya mereka memperoleh laba. Ada yang memperoleh laba 2 talenta, ada yang memperoleh laba 5 talenta. Saudara-saudara, karena mereka setia di dalam perkara kecil ini, maka akhirnya tuannya memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi hal yang ketiga, bagaimana ciri dan gaya hidup daripada seorang hamba Allah itu? Seorang hamba Allah adalah seorang yang setia. Lalu yang keempat dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini dijelaskan mengenai seorang hamba yang berjaga-jaga menunggu tuannya pulang. Saudara-saudara, hamba ini dia tidak mengetahui kapan tuannya pulang. Oleh karena itu, hamba ini dia selalu berjaga-jaga agar ketika tuannya pulang, ia dapat menyambut kepulangan daripada tuannya. Saudara-saudara, ciri ataupun gaya hidup daripada seorang hamba yang keempat, seorang hamba itu dia harus selalu berjaga-jaga menunggu kepulangan daripada tuannya. Yang kelima, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Di dalam perikop ini, saudara-saudara, kita mendapati satu perumpamaan yang menceritakan tentang seorang tuan yang akan mengadakan pesta perjamuan. Lalu tuannya ini menyuruh kepada para hamba-hambanya untuk mengundang orang supaya boleh datang ke pesta perjamuan yang akan diselenggarakan. Akan tetapi, saudara-saudara, para undangan yang sudah diundang ini, mereka tidak datang. Akhirnya, tuannya membuat perintah baru kepada para hambanya, supaya mereka membawa semua orang, yaitu orang miskin, orang buta, orang lumpuh, dan semua orang yang para hambanya temui di jalan. Jadi saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana seorang hamba yang menjalankan perintah tuannya, walaupun perintahnya itu dapat berubah-ubah. Dari perumpamaan ini, saudara-saudara, kita bisa melihat hal kelima dari ciri ataupun gaya hidup seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah itu adalah seorang yang harus patuh kepada perintah tuannya. Dan selanjutnya kita akan melihat ciri atau gaya yang keenam di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Seorang hamba adalah seorang yang mau atau siap untuk bekerja keras. Karena di dalam perikop ini, saudara-saudara, diceritakan bagaimana seorang hamba yang tiap hari membajak dan mengembalakan ternak. Lalu setelah dia mengerjakan hal tersebut, dia masih harus memasak dan menghidangkan makanan untuk tuannya. Dan hal ini dilakukan tiap hari secara rutin. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat
bagaimana seorang hamba Allah, dia harus siap dan mau bekerja keras di dalam pelayanannya. Yang terakhir, yang ketujuh, ciri dan gaya daripada seorang hamba Allah itu terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-27. Di mana di dalam perikop ini dijelaskan mengenai 10 orang hamba yang dipinjamkan oleh tuannya uang sebesar 1 mina untuk dijadikan modal berdagang atau untuk berusaha. Dan ternyata hamba yang pertama dia berhasil menjalankannya dan mendapatkan laba yang besar. Dan seluruh laba yang dia dapat diserahkan kepada tuannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Tidak ada yang mereka simpan atau dikantongi oleh para hamba-hamba tersebut. Termasuk hamba yang hanya menyimpan uang itu. Dia tidak menjalankan perintah tuannya untuk menjalankan usahanya. Tetapi paling tidak saudara-saudara, prinsip yang kita bisa lihat bahwa dari hamba tersebut, dari hamba yang hanya menyimpan uang itu, dia pun tetap mengembalikan apa yang tuannya sudah pinjamkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kita bisa lihat bahwa ciri dan gaya hidup daripada seorang hamba itu, seorang hamba adalah seorang yang mempunyai kejujuran. Saudara-saudara, dari beberapa perumpamaan yang kita sudah lihat, 3 di dalam kitab Matius dan 4 di dalam kitab Lukas. Itulah ciri dan gaya hidup daripada seorang hamba Allah. Pertama tadi dikatakan dia harus mempunyai belas kasihan. Kedua, dia harus tahu bahwa hidupnya ini oleh karena anugerah daripada majikannya ataupun Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan seorang hamba itu adalah seorang yang setia. Yang keempat dikatakan seorang hamba itu adalah seorang yang berjaga-jaga. Dan yang kelima dikatakan seorang hamba itu adalah seorang yang mematuhi perintah tuannya. Dan yang keenam dikatakan seorang hamba itu adalah seorang yang siap dan mau bekerja keras. Lalu yang ketujuh dikatakan seorang hamba itu adalah seorang yang mempunyai kejujuran, sifat daripada kejujuran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan mengenai seorang hamba? Saudara-saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus juga mempraktekkan gaya hidup seorang hamba. Yesus memberi contoh dan teladan kepada murid-muridnya. Dia tidak hanya mengajar saja, tetapi dia juga mempraktekannya. Bagaimana menjalankan hidup daripada seorang hamba. Kita semua tahu bagaimana Yesus melayani murid-muridnya. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus membasuh daripada kaki murid-muridnya. Saudara-saudaraku, sebagai murid Kristus, baiklah kita juga menjalankan gaya hidup seorang hamba seperti yang Tuhan kita Yesus Kristus sudah teladani. Karena Tuhan kita Yesus Kristus berkata di dalam ayat inti kita, Markus pasal 10 ayatnya yang ke-44. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Saudara-saudaraku, saya ingin mengulangi lagi ciri dan gaya hidup daripada seorang hamba Tuhan, hamba Allah. Yang pertama dikatakan, dia harus mempunyai belas kasihan. Yang kedua, dia harus menyadari bahwa hidupnya ini oleh karena anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga, seorang hamba itu adalah seorang yang setia. Keempat, seorang hamba itu dia harus berjaga-jaga. Kelima, dia adalah seorang yang patuh kepada tuannya. Dan yang keenam, dia seorang yang siap dan mau bekerja keras. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seorang hamba itu adalah seorang yang mempunyai sifat jujur. Inilah yang menjadi doa kita.
Inilah yang menjadi gaya hidup daripada saudara dan saya sebagai hamba-hamba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari Sabat ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Engkau mengingatkan kembali status kami sebagai hamba-hamba Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang kami sudah dengar, apa yang kami sudah baca di dalam firman Tuhan, itu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah kuasa urapan Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami semua. Bapa di surga, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.